Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi mengenai review pustaka terkait dengan isu yang diperoleh dari webinar seri 6, di mana topik webinar seri 6 kemarin yaitu prospek bisnis budidaya sapi Madura. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Samsudin, mahasiswa MBKM Matching Fund 2021 dengan kode NF05AK NPM 180321100080. Isu pertama yang diperoleh dari webinar SIS6 yaitu peran sapi Madura bagi peternak, salah satunya yaitu budaya sapi sono dan sapi kerapan. Berbicara terkait dengan budaya sapi sono sendiri merupakan sapi Madura betina yang dipelihara secara khusus dan dibesarkan dengan tujuan kesenangan melalui perlombaan keterampilan sapi sono atau kontes sapi sono. Nah, budaya sapi sono merupakan sebuah tradisi masyarakat terutama di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumeneb melalui bentuk sapi pajangan, kolom tajak, warung tajak, kontes sapi sono, dan manajemen pembibitan produksi. Itu adalah budaya sapi sono. Nah, budaya sapi sono ini diperkenalkan pertama kali oleh Bapak Haji Ahmad Hairudin, mantan Kepala Desa Dempo Barat pada tahun 1964, dan saat ini masih ada budaya sapi sono ini. Adanya potensi besar budaya sapi sono, terutama di kawasan Papabaru, Pakong, Pasean, Batu Marmar, dan Waru merupakan belum dimanfaatkan secara optimal. Artinya potensi budaya sapi sono ini belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, oleh karena itu, perlunya pemanfaatan budaya sapi sono ini melalui desa wisata budaya. Rekomendasi yaitu rekomendasi dari temuan dalam artikel yaitu pemerintah daerah Pulau Madura sepatutnya bersinergi dalam menciptakan ruang kreatif dan produk kreatif yang unik di setiap kabupaten. Salah satunya menciptakan desa wisata budaya. Artinya desa wisata budaya ini sebuah wisata yang dipadukan dengan ekonomi kreatifnya, begitu. Strategi pengembangan desa wisata budaya sapi sono ini ada 4 macam, di mana ada ekonomi kreatif, meliputi pembuatan batik, tarian, dan souvenir dari Madura. Ekonomi kreatif sendiri merupakan sebuah pemanfaatan potensi sumber daya dan budaya dari daerah tersebut untuk menciptakan produk khas daerah tersebut, produk yang unik begitu. Oleh karena itu perlu terciptanya wisata budaya sapi sono ini dengan dipadukan dengan ekonomi kreatif meliputi di mana di dalamnya itu dikemas menari indah begitu ya, terkait dengan pembuatan batik, tarian, souvenir. Kemudian edukasi sapi sono ini sebagai bagian dari wisata sapi sono, seperti edukasinya terkait dengan budidayanya, pelatihannya, kemudian kontes sapi tacak seperti apa, warung tacak seperti apa, begitu. Kemudian adanya perkumpulan sapi pajangan atau sapi tacak untuk menarik wisatawan baik lokal maupun dari mancanegara gitu. Kemudian ada penjual makanan khas Madura khususnya Pamekasan untuk memanjakan lidah pengunjung begitu. Nah, ini adalah gambaran di lokasi Papabaru yaitu sapi pajangan atau dikenal dengan sapi tacek. Kemudian terkait dengan isu yang kedua yaitu jerami padi di lokasi penelitian atau di kawasan Papabaru itu oleh peternak belum dimanfaatkan secara optimal. Terlihat pada gambar ini bahwa jerami padi diletakkan begitu saja di atas
atap kandang, bagian atap kandang. Padahal jerami padi ini jika diolah akan meningkatkan nilai gizi pakannya. Sehingga outputnya nanti apa? Sapinya bagus, artinya produktivitasnya juga bagus. Gitu. Rekomendasi yaitu peternak sapi sebaiknya mengolah jerami padi terlebih dahulu agar gizi pakan sapinya meningkat, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas sapi. Cara pengolahan jerami padi ini ada dua, yaitu yang pertama ada fermentasi. Fermentasi di sini di mana jerami padi dicampur dengan bekatul atau pakan hijauan yang lainnya. Ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa pakan yang berfermentasi atau jerami padi berfermentasi ini memiliki kandungan protein kasar tinggi. Sementara yang jerami padi non fermentasi itu hanya mengandung 3% atau 4% saja protein kasarnya. Kemudian daging sapinya. Daging sapi yang diberi pakan fermentasi ini memiliki daya serap air tergolong tinggi pada daging sapinya. Kemudian kandungan kolesterolnya juga rendah untuk daging sapinya. Kemudian pakan berfermentasi ini dapat dibuat cadangan pakan pada saat musim kemarau. Nah, kita tahu bahwa musim kemarau sendiri terjadi kekurangan pasokan pakan. Dapat disimpan dalam jangka waktu panjang, dalam 1 bulan ataupun 1 minggu tergantung kapasitas pembuatannya. Kemudian untuk cara kedua yaitu perendaman dengan abu sekam padi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektif meningkatkan kualitas limbah pertanian dan mampu memperbaiki performa ternak sapi. Nah, ini adalah gambaran di lokasi penelitian bahwa jerami padi diletakkan begitu saja tanpa diolah terlebih dahulu. Isu ketiga yang diperoleh yaitu limbah kotoran sapi belum dimanfaatkan oleh peternak di sana. Padahal kotoran sapi ini jika diolah itu menghasilkan output berupa biogas, pupuk padat, pupuk cair. Bagaimana cara mengolahnya? Itu dengan cara sistem pertanian terpadu. Rekomendasinya peternak dapat menerapkan sistem pertanian terpadu di mana limbah kotoran sapi diolah menjadi biogas, pupuk padat, dan pupuk cair. Nah, ini adalah gambaran mengenai sistem pertanian terpadu. Peternakan sapi itu menghasilkan limbah peternakan. Limbah peternakan jika diolah menghasilkan biogas. Biogas ini bermanfaat untuk rumah tangga peternak. Kemudian pupuk padat dan pupuk cair ini bermanfaat untuk lahan pertanian petani atau peternak. Kemudian juga bermanfaat untuk padi, jagung, kacang tanah sebagai pupuk organiknya. Sehingga limbah dari padi, jagung, dan kacang tanah ini dapat dimanfaatkan untuk peternakan sapi, untuk pakan, dan lain sebagainya. Artinya, sistem pertanian terpadu ini pada sistem pertanian terpadu memiliki peranan masing-masing. Begitu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan bersih produksi biogas, pupuk padat, dan pupuk cair jika dikelola dengan baik dan komersial itu keuntungannya Rp1.300.000 184 per bulannya. Sementara alternatif bahan bakar pengganti gas LPG ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Artinya apa? Biogasnya dapat dipakai untuk substitusi bahan bakar gas LPG. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.